Hari pertama atau Yom Ehad, harinya Tuhan, hari Minggu, itulah hari ibadat Sabat yang sekarang dikehendaki Tuhan Allah. Sabat Yahudi pada hari Sabtu atau hari ketujuh telah berlalu atau telah digenapi atau telah sampai pada akhir puncak perputarannya. Nah, lalu bagaimanakah ibadat itu mesti diselenggarakan? Karena hari Minggu adalah hari pertama di mana era Sabat surgawi, sebuah Sabat yang abadi dimulai, maka ibadat yang dilakukan oleh orang-orang Kristen haruslah menggambarkan situasi keabadian itu. Sekali lagi kita perlu mengingat bahwa ide inti Sabat adalah hari ketika manusia bisa beristirahat dalam keabadian jiwa dan raganya di hadapan Allah Sang Pencipta, Sang Sumber kehidupan. Ide tentang persatuan Allah dengan manusia yang memiliki keabadian jiwa dan tubuh itu tidak tampak dirayakan dalam ibadat Yahudi Mesianik atau juga gereja-gereja Protestan, sementara hal itu tampak dalam Misa Kudus Gereja Katolik. Liturgi Misa Gereja Katolik pada dasarnya merayakan atau mengejawantahkan tiga hal yang dikiaskan tentang Yesus Kristus oleh benda-benda yang ada di dalam tabut perjanjian lama, yaitu Kristus sebagai Sang Sabda yang hidup, itu dikiaskan oleh dua loh batu 10 perintah Allah. Kristus sebagai Sang Imam Agung Abadi, itu dikiaskan oleh tongkat Harun, dan Kristus sebagai Sang Roti Kehidupan, itu dikiaskan oleh roti mana. Tiga bagian liturgi dalam Misa Kudus merayakan kehadiran Yesus Kristus dengan ketiga gelar atau peran yang tadi dikiaskan oleh ketiga benda yang ada di dalam tabut perjanjian lama itu. Pertama, ibadat sabda, yang berisi pembacaan ayat-ayat kitab suci. Itu adalah saat Kristus hadir sebagai Sang Sabda Allah, Sang Sabda pemberi kehidupan. Saat hosti dan anggur dikonsekrir dan dipersembahkan kepada Allah Bapa, itu adalah saat Kristus hadir sebagai Imam Agung Abadi. Dan komunio, itu adalah saat Yesus diterima sebagai roti hidup oleh umat yang mengikuti Misa Kudus. Di dalam ibadat kaum Protestan dan kaum Yahudi Mesianik, posisi Yesus sebagai Sang Sabda Allah itu jelas ada, sebab ada liturgi pembacaan firman. Setahu saya di dalam liturgi Sabat Yahudi Mesianik, ritus perjamuan itu dilakukan sendiri di rumah. Sementara di gereja-gereja Protestan, liturgi itu kadang-kadang ada, lebih sering tidak ada. Tetapi yang perlu menjadi catatan ialah, pertama, roti atau mana dan anggur dalam perjamuan Yahudi Mesianik dan Protestan itu semata-mata makanan material, bukan roti mana atau roti yang hidup yang adalah tubuh dan darah Yesus sendiri, seperti yang dimaksudkan Yesus dalam perdebatannya dengan orang-orang Yahudi dalam Yohanes bab 6 ayat 48 sampai 58. Nanti kita akan baca itu. Catatan kedua, roti dan anggur dalam ibadat Yahudi Mesianik dan Protestan itu tidak dipersembahkan sebagai korban. Artinya, tidak ada imam yang hadir dalam liturgi dalam agama Yahudi Mesianik dan Protestan. Seperti kita tahu, imam adalah seorang yang melaksanakan persembahan korban kepada Allah. Di dalam ibadat Protestan dan Yahudi Mesianik, tidak ada liturgi di mana imam mempersembahkan korban dan darah Yesus dalam rupa roti dan anggur kepada Allah. Protestan dan Yahudi Mesianik dalam tanda kutip cuma memiliki pengkhotbah, tetapi mereka tidak memiliki imam, karena mereka tidak mewarisi sakramen imamat para rasul yang diturunkan turun-temurun melalui penumpangan tangan dan pengurapan sejak zaman para rasul hingga sekarang masih diteruskan dalam gereja Katolik. Singkatnya, di dalam ibadat Yahudi Mesianik dan Protestan cuma ada satu aspek dari tabut perjanjian baru, yaitu Yesus sebagai Sang Sabda kehidupan yang hadir melalui liturgi sabda, sementara Yesus sebagai Imam Agung dan roti hidup tidak dihadirkan. Status Yesus sebagai roti yang hidup itu sangat penting dalam konteks Sabat. Seperti tadi kita telah bahas, ide inti Sabat adalah hari ketika manusia bisa beristirahat dalam keabadian jiwa dan raganya di hadapan dan bersama Allah Pencipta Sang Sumber kehidupan. Nah, dalam konteks Sabat yang abadi, Sabat surgawi seperti itu, saya berani mengatakan bahwa pada dasarnya Misa Kudus adalah liturgi penerimaan dan perayaan hidup abadi yang diberikan oleh Sang Roti Hidup, yaitu Yesus Putra Allah yang dulu dilahirkan di Bethlehem, seperti dinubuatkan oleh Nabi Mika. Bethlehem sendiri berarti rumah roti. Jadi pusat liturgi Misa Kudus bersumber dan berpusat pada, bukan hanya bersumber dan berpusat, melainkan
merupakan pengejawantahan atau perwujudan dari apa yang dikatakan Yesus dalam Yohanes bab 6 ayat 48 sampai 58. Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, "Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Jadi tubuh dan darah Yesus yang merupakan sumber kehidupan yang akan membangkitkan tubuh manusia di akhir zaman itu sungguh-sungguh makanan dan sungguh-sungguh minuman. Dan dalam Misa Kudus hal itu sudah sungguh diberikan dalam rupa roti dan anggur. Memang di dalam Misa Kudus biasanya cuma imam yang meminum anggur. Tetapi seperti halnya di dalam tabut perjanjian lama tidak ada anggur di sana, melainkan hanya ada roti mana selain kedua hal yang lain. Maka ketika umat Katolik menerima tubuh Kristus dalam rupa hosti, hal itu sangatlah sesuai dengan kiasan atau simbolisme tentang ketiga benda yang ada di dalam tabut perjanjian lama, di mana anggur tidak termasuk di dalamnya. Darah Kristus tentunya sudah diterima umat bersama tubuh Kristus yang diterima dalam bentuk hosti kudus itu. Nah, kemudian pertanyaan besar kita ialah sama dengan orang-orang Yahudi di zaman Yesus, bagaimana ia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Apakah kita akan makan seperti orang-orang kanibal yang memakan daging manusia mentah-mentah? Cara umat Katolik menerima daging dan darah Kristus dalam Misa Kudus memenuhi tatanan yang telah ditetapkan Allah sejak awal dalam penciptaan. Kejadian bab 1 ayat 29. Vayomer Elohim natati lakem et kol ese sorea zera aser al pnei kol haaretz. Ve'et kol ha'etz aserbo pri'etz sorea zara lakem yiye le'okla. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Jadi intinya ada tumbuhan berbiji dan tumbuhan buah-buahan. Nah, roti atau hosti dalam Ekaristi, dalam Misa Kudus itu, diolah dari bulir-bulir gandum yang tergolong tumbuhan berbiji. Sementara anggur berasal dari pengolahan tumbuhan buah-buahan. Begitulah sesuai dengan ketentuan Allah saat penciptaan, sistem atau tata cara bagaimana daging dan darah manusia Allah Yesus itu bisa dikonsumsi manusia adalah dengan disajikan dalam rupa roti dan anggur. Nah, bukankah saat Yesus berkata dalam liturgi Ekaristi, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa." Bukankah kita seperti mendengar gema dari kata-kata Allah Pencipta di awal dunia? Lakem, yiyele okla, itulah akan menjadi makananmu. Jadi itulah puncak liturgi Ekaristi dalam Misa Kudus, yaitu persatuan antara manusia dengan Yesus Kristus yang telah bangkit. Di dalam Yesus yang bangkit, manusia kelak memperoleh kembali immortalitas tubuhnya. Hanya Yesus dan Santa Perawan Maria bundanya yang telah menikmati hal itu secara utuh, secara sempurna di surga. Walaupun baru akan mengalami hal itu saat kebangkitan badan di akhir zaman, tetapi dalam dan melalui Misa Kudus, umat Katolik walaupun masih di bumi sudah mencecap hal itu dan sudah mulai memasuki era Sabat abadi atau era Sabat surgawi itu. Melalui Yesus yang telah bangkit, yang hadir secara nyata di dalam Misa Kudus, Sabat abadi, Sabat surgawi dibawa masuk ke dalam ruang dan waktu.
Demikianlah umat Katolik yang ikut di dalam Misa Kudus telah mulai masuk di dalam sabat abadi itu sambil menunggu finalitasnya saat kebangkitan badan terjadi di akhir zaman. Sebagai tambahan informasi, model liturgi Misa Kudus Katolik seperti sekarang ini ternyata berasal dari liturgi gereja awal seperti dicatat oleh Bapak Gereja Justinus Martyr dalam Apologia yang ia tulis pada tahun 155 Masehi. Santo Justinus Martyr ini dirayakan di dalam gereja Katolik setiap tanggal 1 Juni. Begini cuplikan mengenai Ekaristi di dalam Apologia yang ditulis oleh Justinus Martyr itu. Dan pada hari yang disebut Minggu atau Sunday, semua yang hidup di kota maupun di desa berkumpul bersama di satu tempat. Dan ajaran-ajaran para rasul atau tulisan-tulisan dari para nabi dibacakan sepanjang waktu mengizinkan. Itulah yang sekarang disebut liturgi sabda. Lalu ketika pembaca telah berhenti, pemimpin ibadah mengucapkan kata-kata pengajaran dan mendorong agar dilakukannya hal-hal yang baik tersebut. Dalam liturgi yang sekarang itu dikenal sebagai homili atau khotbah. Lalu kami semua berdiri dan berdoa. Nah, ini sekarang dikenal sebagai doa umat. Dan seperti sudah dikatakan sebelumnya, ketika doa selesai, roti dan anggur dan air dibawa. Ini dikenal sebagai persembahan dalam Ekaristi yang sekarang. Dan pemimpin selanjutnya mempersembahkan doa-doa dan ucapan syukur, dan umat menyetujuinya dengan mengatakan amin. Itu semua adalah apa yang sekarang dikenal sebagai doa syukur agung. Dan lalu diadakan pembagian kepada masing-masing umat, dan partisipasi atas apa yang tadi telah diberkati. Ini tidak lain adalah komunio saat umat Katolik menerima hosti kudus itu. Dan kepada mereka yang tidak hadir, bagiannya akan diberikan oleh diakon. Praktek pemberian komuni kepada mereka yang tidak bisa datang ke gereja, misalnya karena sakit atau karena sudah terlalu tua, seperti itu, masih dilakukan oleh gereja Katolik sampai sekarang. Dan mereka yang mampu dan berkehendak memberikan persembahan yang dianggap layak menurut kemampuan mereka, dan apa yang dikumpulkan oleh pemimpin ditujukan untuk menolong para yatim piatu dan para janda, dan mereka yang karena sakit maupun sebab lainnya hidup berkekurangan, dan mereka yang ada dalam penjara dan orang asing di antara kami. Singkatnya, untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Pemberian sumbangan secara sukarela seperti ini sekarang dimasukkan dalam apa yang disebut kolekte. Tetapi hari Minggu adalah hari di mana kita semua mengadakan pertemuan bersama, karena itu adalah hari pertama di mana Tuhan, dengan melakukan perubahan atas kegelapan dan materi, telah menciptakan atau membentuk dunia. Sementara Yesus Kristus Juru Selamat kita pada hari yang sama telah bangkit dari kematian. Jadi ini Santo Justinus sedang memparalelkan apa yang dilakukan oleh Allah Pencipta pada hari pertama dalam penciptaan dengan apa yang dilakukan Yesus pada hari pertama atau hari kebangkitan Yesus itu dalam sebuah penciptaan yang baru. Lebih jauh lagi, Santo Justinus menjelaskan bahwa roti dan anggur yang dipersembahkan dalam Misa Kudus itu sungguh tubuh dan darah Yesus. Demikian tulisan Santo Justinus. Dan makanan ini kami kenal dengan sebutan Ekaristi, dan tak seorang pun boleh mengambil bagian di dalamnya, selain ia yang percaya bahwa hal-hal yang kami ajarkan adalah benar, dan ia yang telah dibaptis untuk penghapusan dosa-dosa, dan untuk kelahiran kembali, dan ia yang hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Sebab bukanlah seperti roti dan minuman biasalah yang kami terima, tetapi seperti Yesus Kristus penyelamat kita yang telah menjelma menjadi daging oleh sabda Allah, mempunyai daging dan darah untuk penyelamatan kita, demikianlah juga kami diajarkan bahwa makanan yang telah diberkati oleh doa dari sabdanya dan daripada perubahannya atau transmutasi tubuh dan darah kita dikuatkan, adalah tubuh dan darah Yesus yang telah menjelma menjadi daging. Sebab para rasul dalam ajaran-ajaran Yesus yang mereka susun yang disebut Injil telah menurunkan kepada kita apa yang telah diajarkan kepada mereka, yaitu bahwa Yesus mengambil roti dan ketika ia telah mengucap syukur berkata, "Lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku, inilah tubuhku." Dan lalu dengan cara yang sama setelah mengambil piala dan mengucap syukur, ia berkata, "Inilah darahku," dan memberikannya kepada mereka sendiri. Dari tulisan Santo Justinus itu kita mengetahui bahwa gereja di awal abad kedua sudah menerapkan pemahaman dan tata perayaan atau liturgi Misa Kudus seperti yang diadakan oleh gereja Katolik saat ini.
Atau dengan kata lain, cara ibadah atau misa kudus yang dilakukan oleh gereja Katolik dan pemahaman tentang roti dan anggur sebagai sungguh tubuh dan darah Yesus itu adalah memang benar-benar berasal dari zaman para rasul dan jemaat perdana. Jadi tampaknya prinsip gereja Katolik yang menjaga kemurnian pewahyuan dengan tuntunan tradisi suci selain kitab suci dan magisterium ternyata saling terkonfirmasi kebenarannya ya secara teologis, alkitabiah dan secara historis.